Terima kasih. Selamat siang. Untuk siang ini saya akan membahas mengenai karakteristik virus SARS-CoV-2 pada workshop teknik pengambilan swab PCR COVID siang hari ini. Sebelumnya kita perlu mengingat kembali mengenai perjalanan sebelum WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, di mana dimulai pada akhir 2019. Cina mengeluarkan pernyataan bahwa di Wuhan dideteksi beberapa kasus pneumonia tanpa penyebab yang diketahui. Kemudian pada Januari WHO menyatakan bahwa virus penyebab COVID-19 yaitu merupakan disease yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan virus SARS-CoV-2 ini merupakan bagian dari coronavirus yang sebelumnya pernah menyebabkan outbreak juga, yaitu SARS dan MERS. Kemudian pada 13 Januari WHO melaporkan kasus pertama COVID-19 yang terjadi di luar China, yaitu di Thailand. Kemudian tidak lama setelahnya beberapa negara juga menyatakan bahwa kasus COVID-19 ditemukan di negaranya. Kemudian pada penyebaran ini terus berlanjut hingga pada April WHO mengkonfirmasi bahwa kasus COVID-19 sudah melewati 1 juta kasus di seluruh dunia dan kematian akibat COVID-19 ini sudah melebihi 100.000 kematian. Berbicara mengenai pandemi yang pernah terjadi sampai saat ini, kita mengenal ada sekitar 5 pandemi yang sebelumnya pernah terjadi, yaitu dimulai pada tahun 1918, di mana pada saat itu merupakan pandemi yang dilaporkan akibat virus H1N1, yaitu flu Spanyol, di mana terjadi lebih dari 50 juta kematian atau sekitar 2,68% populasi dunia. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan beberapa pandemi yang pernah terjadi. Kemudian pada 1957 juga dilaporkan pandemi yang terjadi akibat virus H2N2, yaitu Asian flu. Ini juga terjadi sekitar pada 1,5 juta kasus dan menyebabkan kematian pada 0,05% populasi dunia. Kemudian tidak lama setelahnya ada lagi flu Hong Kong pada tahun 1968. Ini juga kematiannya melebihi 1 juta kematian akibat pandemi ini. Kemudian virus pada 2019 juga dilaporkan flu pandemik akibat H1N1, yaitu ada sekitar 300.000 kematian. Dan yang terbaru saat ini adalah kematian akibat COVID-19, yaitu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana sampai saat ini kematiannya sudah mencapai 500.000. Ini juga jumlah ini masih sangat mungkin untuk terus bertambah. Kita berharap ini segera selesai agar tidak melebihi angka kematian dari pandemi-pandemi sebelumnya. Kemudian ini data dari WHO per 19 terakhir saya ambil ini pada 19 Juli. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 14 juta kasus terkonfirmasi COVID-19, di mana kematiannya sudah mencapai akibat COVID-19 ini sudah mencapai 597.000 kematian akibat COVID-19. Lalu bagaimana untuk Indonesia? Untuk di Indonesia sendiri, kita seperti awal kita ketahui, pada saat awal COVID-19 masuk ke Indonesia atau dinyatakan terkonfirmasi di Indonesia, itu provinsi yang selalu mendominasi adalah Provinsi DKI Jakarta untuk kasus terkonfirmasi yang paling tinggi. Namun kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, Jawa Timur akhirnya menjadi provinsi yang paling tinggi sebagai provinsi dengan kasus COVID-19 terkonfirmasi yang paling banyak. Kemudian untuk persentase sendiri kita lihat bahwa
memang Pulau Jawa merupakan penyumbang terbanyak kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional. Kemudian jika berbicara mengenai suatu outbreak atau pada kondisi pandemi, kita perlu mengingat kembali bahwa terminologi-terminologi agar pengucapannya atau penggunaan terminologinya tidak rancu untuk kasus-kasus di mana outbreak atau pandemi ini ada suatu komite yaitu ICTV yang memberikan atau menjelaskan mengenai taksonomi dari agent penyebab outbreak atau pandemi itu, yaitu untuk disease-nya itu merupakan kewenangan WHO untuk menyatakan atau memberi nama disease-nya. Seperti kita lihat MERS-CoV dan SARS-CoV yang lebih dulu terjadi, itu disease-nya adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, kemudian virus penyebabnya adalah MERS-CoV. Kemudian begitu juga dengan COVID-19 itu adalah nama disease-nya, sementara jika kita merujuk atau merefer kepada agent penyebabnya, maka kita menyebutnya adalah virus SARS-CoV-2. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa untuk SARS-CoV-2 sendiri yaitu merupakan bagian dari genus beta coronavirus, di mana beta coronavirus ini merupakan bagian dari family Coronaviridae. Jadi untuk tingkatan taksonomi yang lebih tinggi lagi yaitu dalam ordo Nidovirales. Untuk Coronaviridae ini sendiri, family Coronaviridae ini terdapat 4 genus coronavirus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Namun dari literatur-literatur yang pernah membahas mengenai coronavirus sampai saat ini yang dilaporkan menginfeksi human atau manusia adalah coronavirus dari genus alpha coronavirus dan beta coronavirus. Kemudian untuk SARS-CoV-2 sendiri ini berada dalam genus yang sama yaitu beta coronavirus dengan virus corona yang menyebabkan SARS dan MERS beberapa waktu sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa baik semua human coronavirus ini berasal dari animal yang merupakan primary host-nya. Untuk SARS, MERS, dan SARS-CoV-2 ini berasal dari primary host yang sudah dinyatakan di literatur adalah kelelawar. Jadi ketiga virus yang memang cukup banyak menginfeksi manusia itu disebabkan oleh primary host-nya adalah kelelawar. Kemudian untuk SARS-CoV-2 sendiri dilaporkan di literatur bahwa intermediate host-nya adalah terenggiling. Jadi dari virus dari kelelawar kemudian menginfeksi terenggiling, dan dari terenggiling sebagai intermediate host lalu menginfeksi manusia. Sementara untuk MERS-CoV kita juga tahu sebelumnya bahwa intermediate host-nya adalah unta, dan inilah penyebab kenapa MERS-CoV lebih banyak ditemukan di sekitar wilayah Timur Tengah. Kemudian untuk struktur dari SARS-CoV-2 ini sendiri dapat dilihat bahwa virus ini merupakan virus yang memiliki envelope. Kemudian virus SARS-CoV-2 merupakan RNA virus dengan ukuran sekitar 30 kilobase pair, kemudian memiliki genom 30 kilobase pair, dan untuk diameter virusnya sendiri itu sekitar 100 nanometer atau 1 mikron. Di sini kita bisa melihat struktur virus SARS-CoV-2, yaitu dari bagian luar ini memiliki envelope, kemudian ada spike protein. Jadi spike inilah nanti yang akan berperan dalam
berikatan dengan host, kemudian ada membran glikoprotein, dan untuk genomnya sendiri seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan RNA virus. Jadi envelope yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 ini membuat virus ini sebenarnya mudah inaktivasi dengan dengan disinfektan seperti alkohol maupun deterjen. Jadi virus-virus dengan envelope akan lebih mudah untuk diinaktivasi dibanding virus naked atau tanpa envelope. Kemudian untuk genom dari virus SARS-CoV-2 ini sendiri sudah banyak literatur yang menyatakan bahwa untuk SARS-CoV-2 memiliki persentase kemiripan genom paling tinggi dengan coronavirus, yaitu RATG13, di mana itu memiliki kemiripan materi genetik sampai 96%. Kemudian untuk virus SARS-CoV-2 ini sendiri, jika dibandingkan kemiripan materi genetiknya dengan virus SARS yang sudah dilaporkan sebelumnya, itu kemiripan materi genetiknya sekitar 80%, dan untuk virus MERS-CoV yaitu sekitar 50%. Jadi ini mendukung bahwa memang sebelumnya virus ini berasal dari primary host kelelawar. Jadi persentase tertinggi untuk kemiripan materi genetik dari virus SARS-CoV-2 yaitu dari virus yang didapatkan dari kelelawar. Kemudian untuk Indonesia sendiri perlu kita ingat lagi bahwa di Indonesia sampai saat ini data dari GSAID, di mana di seluruh dunia yang sudah negaranya menyatakan bahwa ada kasus terkonfirmasi COVID, maka mereka akan mengirimkan atau melakukan sequencing dari genom untuk virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian mereka akan mengupload data dari whole genome sequencing dari virus yang ada ditemukan di negaranya. Kemudian mereka akan melaporkan, nanti di GSAID ini akan dianalisis apakah memang banyak perbedaan atau strain-strain baru yang muncul dibanding virus pendahulunya. Untuk di Indonesia sendiri saat ini sudah di-upload ada sekitar 15 whole genome sequencing yang di-upload oleh 2 institusi, yaitu Eijkman dan Institute Tropical Disease di Surabaya. Jadi 10 data whole genome sequencing dari Eijkman dan 5 data whole genome sequencing dari ITD Surabaya. Di mana di sini kita melihat sudah untuk virus-virus SARS-CoV-2 yang di Indonesia, walaupun memang ini tidak semua virus SARS-CoV-2 dilakukan whole genome sequencing, namun kita bisa melihat bahwa sudah ada virus SARS-CoV-2 yang di Indonesia saat ini sudah ada mengalami mutasi dari virus pendahulunya yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, di mana untuk mutasi yang paling banyak itu justru dilaporkan dari Surabaya, di mana untuk Eijkman itu baru sekitar 5 titik mutasi, kemudian untuk yang di Surabaya itu sudah mencapai 10, dan ini bisa saja terus meningkat. Makanya mungkin nanti ke depannya dari Eijkman maupun Institute Tropical Disease di Surabaya akan mengupload kembali untuk data whole genome sequencing virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Kemudian kita mengingat kembali mengenai struktur genomik dari virus SARS-CoV-2, di mana untuk struktur genomiknya yaitu 2/3 dari genom virus SARS-CoV-2 ini merupakan terdiri dari non-struktural protein, kemudian yang lainnya adalah genom untuk menyandi protein-protein struktural yang nantinya akan digunakan untuk membentuk spike, envelope, membran, dan
nukleokapsid. Jadi memang dari genom SARS-CoV-2 ini sendiri merupakan RNA virus, di mana 2/3-nya merupakan non-struktural protein. Dan di sini kita dapat lihat untuk deteksi virus SARS-CoV-2 saat ini masih diagnosis gold standarnya adalah PCR, dan gen-gen inilah yang akan menjadi target untuk pemeriksaan PCR, di mana yang paling sering digunakan sebagai gen target untuk PCR SARS-CoV-2 adalah gen RDRP, kemudian gen E dan gen N. Namun ada juga yang beberapa PCR mendeteksi untuk spike dan membran protein. Kemudian kita berikutnya membahas mengenai mekanisme infeksi dari virus SARS-CoV-2. Untuk virus SARS-CoV-2 sendiri, untuk bisa masuk ke dalam sel host atau sel human, dia membutuhkan interaksi dengan reseptor, di mana bagian dari virus yang akan berikatan dengan reseptor host adalah bagian dari spike protein ini. Jadi spike ini berperan sangat penting untuk proses masuknya virus ke dalam sel host. Nanti spike protein ini akan berikatan dengan S2 reseptor, di mana kita ketahui bahwa S2 reseptor ini banyak terdapat pada sel epitel, di saluran nafas, di pembuluh darah, dan di beberapa jaringan lainnya. Kemudian di sini juga ada protein transmembran yang akan membantu proses binding dari spike protein dan S2 reseptor. Kemudian nanti setelah berikatan, maka protease ini akan membantu untuk memecah S2 reseptor, sehingga bagian dari spike protein ini akan teraktivasi dan virus dapat masuk ke dalam sel host. Di sini bila virus sudah masuk ke dalam sel host, maka akan terjadi proses replikasi dari virus SARS-CoV-2 sendiri. Seperti kita ketahui bahwa SARS-CoV-2 merupakan RNA virus. Nanti setelah dia berhasil masuk ke dalam sel host, maka akan terjadi fusi dari membran sel host dan virus. Kemudian di sini akan dirilis materi genetiknya virus, yaitu RNA virus SARS-CoV-2. Kemudian RNA ini akan berintegrasi dengan bagian dari materi genetik sel host, kemudian untuk membentuk protein-protein yang akan dibutuhkan untuk assembly atau perakitan virus yang baru. Jadi di sini sangat virus merupakan bagian dari intraselular mikroorganisme yang tidak bisa hidup di luar sel host, sehingga dia membutuhkan bantuan sel host untuk mereplikasi, untuk membentuk partikel virus baru lainnya, sehingga dapat menginfeksi menginfeksi sel baru dan atau menginfeksi ditularkan ke lingkungan sekitarnya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa untuk SARS-CoV-2 sendiri, seperti kita ketahui sudah berikatan dengan S2 reseptor yang terdapat pada beberapa organ. Jadi ini kecenderungan virus untuk melekat atau berikatan dengan beberapa organ akibat ikatan antara virus dan reseptor pada host itu disebut tropism, yaitu dapat kita temukan pada beberapa organ yang memang menjadi organ tropism dari virus SARS-CoV-2. Di antaranya adalah paru, jantung, kemudian hati, saluran cerna, ginjal, dan juga pada jaringan otak. Kemudian untuk patogenesis dari SARS-CoV-2 ini, kita semua pasti sudah tahu bahwa untuk terjadinya suatu penyakit perlu kontribusi dari agent, kemudian dari host dan environment. Untuk
dari virus SARS-CoV-2-nya sendiri yang membantu proses infeksi. Di sini seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu virus SARS-CoV-2 ini memiliki spike protein. Ini bagian ini yang akan berikatan dengan S2 reseptor yang ada pada human, kemudian juga ada envelope, ada N protein, di mana ini juga merupakan struktural protein dari virus SARS-CoV-2 yang membantu untuk virus ini dapat masuk ke dalam sel host. Kemudian untuk faktor dari hostnya sendiri, kita bisa lihat bahwa individu-individu yang pada usia lanjut kemudian memiliki penyakit penyerta atau morbidity, ini merupakan host yang lebih susceptible untuk terjadinya infeksi akibat COVID-19. Kemudian ini disebutkan juga bahwa kondisi-kondisi ini juga dapat menyebabkan atau meningkatkan kerentanan seseorang untuk terinfeksi virus SARS-CoV-2, diantaranya adalah hipertensi, COPD, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Di mana jika virus SARS-CoV-2 ini menginfeksi orang-orang yang rentan ataupun susceptible untuk terinfeksi, maka bisa menimbulkan komplikasi sampai yang terberat, yaitu acute respiratory distress syndrome, kemudian shock septic, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, kemudian gangguan koagulasi, dan yang paling dikhawatirkan adalah multiple organ failure. Kemudian untuk transmisi dari virus SARS-CoV-2 sendiri, WHO sampai terakhir ini 9 Juli mengupdate bahwa terdapat beberapa metode transmisi untuk virus SARS-CoV-2, di mana memang yang paling utama adalah melalui kontak dan transmisi droplet. Kemudian juga transmisi melalui airborne juga ada pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian transmisi melalui lingkungan, dan beberapa transmisi lainnya yang sampai saat ini masih terus diteliti, namun berpotensi untuk menjadi sumber transmisi yang lain bagi virus SARS-CoV-2. Jadi untuk transmisi virus SARS-CoV-2 ini sendiri, sebagaimana kita ketahui, yang paling utama adalah melalui droplet, di mana droplet ini ukuran partikelnya sendiri adalah lebih dari 5 mikron dengan jarak sekitar 1-2 meter. Kemudian untuk aerosol, ini ukuran partikelnya kurang atau lebih kecil dari 5 mikron dan dengan jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian untuk kontak dan droplet transmisi, perlu diingat bahwa ini merupakan transmisi akibat partikel dengan ukuran lebih dari 5 mikron, dan umumnya terjadi bila seseorang kontak erat atau berada dalam jarak kurang dari 1 meter dengan orang yang terinfeksi yang memiliki gejala seperti misalnya batuk atau bersin atau sedang berbicara atau bernyanyi. Kemudian droplet dari pasien yang terinfeksi bisa sampai ke orang lain atau masuk ke virus ini bisa masuk ke orang lain melalui mulut, hidung, dan mata, sehingga menimbulkan infeksi pada individu yang baru. Kemudian transmisi berikutnya adalah airborne transmisi, di mana ini terjadi bila ukuran partikel atau droplet nuklei berukuran kurang dari 5 mikron atau aerosol yang kurang dari 5 mikron, dan ini menyebabkan daya jangkau dari partikelnya lebih jauh dan bisa bertahan lama di udara. Kemudian untuk airborne transmisi ini sendiri sampai saat ini juga masih menjadi pembahasan oleh WHO dan para saintis, bahwa untuk transmisi secara airborne itu sangat dimungkinkan, terutama di fasilitas-fasilitas medik yang melakukan prosedur
aerosol generating procedure seperti misalnya suctioning, kemudian intubasi, RJP, dan beberapa prosedur-prosedur lain yang memang dimungkinkan menghasilkan aerosol. Kemudian beberapa waktu lalu seperti kita ketahui bahwa WHO dan beberapa peneliti-peneliti masih terus berdiskusi dan mengevaluasi apakah kemungkinan SARS-CoV-2 menyebar melalui aerosol meskipun tidak di fasilitas kesehatan yang melakukan prosedur-prosedur aerosol generating procedure. Seperti misalnya apakah mungkin transmisinya di airborne di komunitas dengan setting ventilasi yang kurang baik, apakah ini dimungkinkan, ini masih terus menjadi pembahasan dan penelitian saat ini. Kemudian untuk transmisi melalui lingkungan atau vomit transmission ini dimungkinkan bila droplet atau secret dari respiratory dari orang yang terinfeksi mengkontaminasi permukaan maupun objek dari suatu benda. Jadi sebagaimana kita ketahui makanya saat ini belakangan pemerintah mewajibkan pemakaian masker bila ada pasien yang terinfeksi. Di masker akan diharapkan dapat menahan droplet atau sekresi dari respiratory agar tidak mengkontaminasi permukaan di sekitar pasien tersebut, sehingga diharapkan tidak ada individu yang tertular akibat terkena droplet yang mengkontaminasi permukaan atau benda di sekitar pasien. Jadi bila pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 bersin atau batuk, kemudian pasien tidak memakai masker, atau pasien misalnya batuk dengan menutup mulut dengan tangan, kemudian dia menyentuh permukaan benda-benda atau lingkungan di sekitarnya, maka sangat mungkin virus SARS-CoV-2 ini menempel pada benda-benda atau permukaan lingkungan yang ada di sekitar pasien. Dan dilaporkan juga bahwa pada beberapa objek atau benda virus ini bisa bertahan sampai 5 hari. Jadi tergantung dari bendanya sendiri atau objeknya sendiri. Di sini kita lihat bahwa bahan-bahan dari plastik, kaca, kemudian metal itu virus SARS-CoV-2 bisa bertahan dilaporkan dari literatur sampai 5 hari dengan pada suhu ruang. Jadi ini berpotensi untuk menjadi salah satu transmisi dari pasien akibat menyentuh benda-benda yang terkontaminasi virus SARS-CoV-2 dari pasien yang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Namun kita perlu ingat bahwa meskipun benda-benda virus SARS-CoV-2 dapat bertahan cukup lama pada berbagai permukaan objek atau lingkungan, bahwa sebenarnya jika kita melakukan pembersihan atau desinfektan permukaan dengan baik, virus ini sangat susceptible atau rentan mati dengan berbagai disinfektan yang ada saat ini. Jadi balik lagi karena virus SARS-CoV-2 merupakan virus dengan envelope, di mana virus yang memiliki envelope sangat mudah inactivate dengan beberapa disinfektan seperti alkohol, kemudian bleach, bahkan dengan deterjen juga sangat mudah inaktivasi. Jadi sebenarnya meskipun virus ini bisa bertahan sampai beberapa hari pada permukaan objek atau benda, kita bisa mencegah salah satunya dengan sering atau rajin membersihkan permukaan atau objek benda yang kita curigai terkontaminasi oleh virus SARS-CoV-2 ini, karena memang virus ini sangat mudah diinaktivasi dengan disinfektan yang ada saat ini. Kemudian bagaimana dengan transmisi lainnya? Jadi beberapa literatur atau penelitian juga sudah banyak yang melaporkan bahwa ada kemungkinan transmisi lain yang menyebabkan
seseorang bisa tertular virus SARS-CoV-2 dari pasien atau orang yang terinfeksi. RNA dari virus SARS-CoV-2 dalam beberapa penelitian dilaporkan ditemukan pada sampel biologis lain selain dari sekret saluran nafas, di mana bisa kita lihat bahwa ditemukan pada urin dan feses pada beberapa pasien. Namun sekali lagi WHO sampai per 9 Juli kemarin masih statement dari WHO masih menyatakan bahwa untuk report mengenai transmisi SARS-CoV-2 melalui feses atau urin sampai saat ini masih belum cukup data untuk menyatakan bahwa feses dan urin dapat menjadi atau signifikan untuk menjadi metode transmisi penularan dari SARS-CoV-2. Kemudian kita bisa lihat bahwa beberapa virus ini juga bisa ditemukan atau didapatkan dari plasma atau serum. Kemudian bagaimana untuk transmisi melalui darah juga saat ini masih belum pasti dan belum bisa dijelaskan, sehingga risiko transmisi dari darah juga masih sangat dikatakan sangat rendah. Kemudian untuk risiko transmisi intrauterin dari ibu atau wanita hamil ke janinnya juga datanya masih sangat terbatas, sehingga sampai saat ini juga masih menjadi penelitian atau concern dari WHO. Namun WHO sendiri menyatakan bahwa pada ibu yang terkonfirmasi dengan COVID-19 maka masih dapat dilakukan pemberian breastfeeding untuk bayinya. Ini tidak dilarang, bahwa apakah virus ini bisa ditularkan melalui breast milk itu juga masih menjadi penelitian dan masih belum jelas, sehingga WHO masih mengencourage untuk ibu-ibu hamil dengan COVID-19 ketika nanti melahirkan bayinya masih dimungkinkan untuk dilakukan breastfeeding. Kemudian untuk virus SARS-CoV-2 ini sendiri bisa dideteksi dari beberapa clinical specimen. Di sini bisa kita lihat bahwa virus SARS-CoV-2 ini bisa dideteksi dari spesimen bronchoalveolar lavage fluid, yaitu cairan bal jika pasien dilakukan bronkoskopi, kemudian dari biopsi dengan vibrobronkoskopi, biopsi jaringan, kemudian dari sputum, nasal swab, pharyngeal swab, feses, dan dari darah. Jadi di sini untuk spesimen klinik yang paling banyak angka paling banyak untuk deteksi dari spesimen kliniknya yang paling tinggi adalah dari bal, di mana sekitar 93% dari bal yang diperiksa itu ditemukan virus SARS-CoV-2-nya. Kemudian untuk persentase positif dari yang kita lakukan sering saat ini adalah nasal dan oropharyngeal swab. Perlu diketahui bahwa persentase positif dari nasal swab itu sekitar 63%, kemudian dari pharyngeal atau swab orofaring itu sekitar 32%. Inilah kenapa pada saat swab itu sebaiknya dilakukan swab dari, jika dimungkinkan dilakukan swab dari nasofaring dan orofaring. Jadi akan diharapkan dengan mengambil dari dua lokasi yang berbeda akan meningkatkan persen positivity atau meningkatkan kemungkinan kita bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 dari beberapa spesimen klinik. Karena seperti kita ketahui, untuk mendapatkan bal ini perlu dilakukan bronkoskopi dan ini invasif, dan selain invasif juga memungkinkan memungkinkan terbentuknya aerosol, karena di literatur disebutkan bahwa proses bronkoskopi merupakan salah satu prosedur yang aerosol generating prosedur. Jadi sebaiknya
memang pada beberapa kasus untuk mengambil bal ini perlu concern yang lebih lagi karena terkait dari kemungkinan menghasilkan aerosol. Jadi bahwa tidak terdeteksinya virus SARS-CoV-2 dari spesimen klinik bukan berarti pasien tidak terinfeksi virus ini, namun kita perlu lihat lagi bahwa persen positivity dari beberapa spesimen klinik ini juga tidak ada yang bisa memberikan persentase sampai 100%. Kemudian untuk virus ini sendiri, deteksinya juga sangat bergantung kepada onset dari gejala virus ini muncul. Jadi sejak pasien terinfeksi sampai muncul onset gejala itu sangat berpengaruh apakah nanti kita akan menemukan atau bisa mendeteksi virus SARS-CoV-2 dari pemeriksaan PCR. Jadi seperti kita ketahui saat pasien terinfeksi sebelum ada muncul gejala, jadi perlu masa inkubasi dan sesudah nanti muncul gejala. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk pemeriksaan PCR persentase terbaik itu tertinggi yaitu pada minggu pertama pasien telah muncul gejala. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam minggu pertama sejak pasien ada gejala, bila dilakukan pemeriksaan PCR kemungkinan besar kita bisa menangkap atau menemukan virus SARS-CoV-2 dari pemeriksaan PCR. Namun jika seiring berjalannya penyakit, seiring berjalan waktu, maka jumlah dari virus ini juga akan menurun dan rata-rata memang pada minggu ke-6 mulai dari minggu ke-4 itu sudah virusnya sudah turun sehingga memang dimungkinkan untuk pemeriksaan pada fase ini sering didapatkan hasil yang negatif. Jadi kita perlu kembali melihat hubungan antara waktu munculnya gejala dengan pemeriksaan PCR. Jadi ini kembali menyatakan bahwa memang pemeriksaan untuk deteksi virus SARS-CoV-2 ini sangat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ini yang paling saya bahas ini dari sisi hostnya. Untuk dari sisi laboratoriumnya besok akan dibicarakan lebih lanjut, lebih detail oleh Dr. Lydia aspek-aspek yang memungkinkan deteksi virus SARS-CoV-2 ini hasilnya bisa positif atau negatif. Jadi selain dari faktor kandungan dari virus itu sendiri di spesimennya itu juga bervariasi, kemudian dari sisi waktu atau onset gejala sejak pasien terinfeksi juga dapat membuat virus ini bisa kita deteksi atau tidak terdeteksi melalui pemeriksaan PCR. Oke, sekian untuk presentasi saya mengenai virus SARS-CoV-2 ini. Semoga apa yang saya bahas bisa menjadi refreshing lagi, mengingatkan kita kembali bagaimana virus ini berpotensi untuk memang masih menjadi penyebab penyakit yang mungkin akan masih lama untuk bisa diselesaikan karena melihat kasus saat ini tren kecenderungan dari kasus COVID-19 kita juga masih cenderung tinggi. Jadi kita masih banyak sekali update-update atau publikasi-publikasi yang masih terus berjalan, penelitian-penelitian yang terus berjalan mengenai virus ini sendiri, karena emang virus ini juga virus baru, jadi masih sangat banyak yang perlu dieksplor, yang perlu diteliti dan perlu dibahas lagi mengenai virus ini. Jadi memang kita harus selalu update dan mengikuti bagaimana virus ini bisa bahkan berevolusi, bermutasi, bahkan hingga nanti jika sudah ditemukan vaksin juga masih sangat banyak yang perlu bisa dieksplor lagi. Oke, demikian untuk
presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.